Ketika sampai di rumah Bang Farid, terlihat mobil berwarna silver masuk ke dalam rumah tersebut. Aku mengintip dari tembok yang dindingnya masih tersisa setengah dari bangunan. Sang pemilik mobil pun turun dan tak lama pergi dari rumah itu. Inilah saatku untuk masuk ke dalam rumah Bang Farid secara diam-diam. Aku terpaksa melakukan cara ini karena aku tak punya pilihan lain. Dengan menyeret koperku ke samping gerbang dan menyembunyikan di balik tembok pagar rumah Bang Farid. "Bi!" panggil seorang gadis remaja berteriak. Suaranya sangat melengking tinggi. Belum sempat ART itu menutup pintu gerbang pagar, ia kemudian berlari dengan terburu-buru menghampiri gadis itu yang sedang berada di dalam rumah. Inilah kesempatanku untuk masuk ke dalam. Sengaja koperku kutinggalkan di luar dan kuletakkan di samping tong sampah, lalu kututupi dengan ban bekas yang sudah tak terpakai lagi. Aku rasa orang tak akan pernah tahu dan mengira di bawah ban bekas tersebut terdapat sebuah koper. Sebelum meletakkan koper itu di bawah tumpukan ban bekas, terlebih dahulu aku mengambil separuh uang sebagai peganganku. Dengan mengendap-endap, aku berjalan menuju belakang rumah Bang Farid. Beruntung pintu belakang rumah Bang Farid terbuka lebar. Tak menyia-nyiakan kesempatan itu, aku pun masuk ke dalam dengan pelan. Tiba-tiba terdengar suara langkah seseorang menuju ke arahku. Dengan cepat aku langsung bersembunyi di balik bopet berisi stok keperluan dapur. "Apa si tua bangka itu tak berteriak lagi ingin keluar?" ucap gadis itu pada ART-nya. Dek, jantungku berpacu lebih kencang. Apakah yang dimaksudkan gadis itu adalah ibuku? "Sepertinya sudah tidur, Non," jawab ART itu. Gadis itu pun melangkah pergi dan disusul oleh ART tersebut. Aku ibaratkan pencuri di rumah abangku sendiri demi bertemu ibuku. Aku pun menuju kamar yang berada di sebelah gedung gudang. Ada 2 kamar di situ, yang kemungkinan kedua kamar dari kamar itu adalah kamar ART Bang Farid. Dan benar saja, keberuntunganku belum masuk sana. Kulihat ART itu masuk ke dalam kamarnya, membawa sepotong roti dan segelas air. Wajah ART itu bersedih ketika keluar dari kamarnya sambil mengusap air matanya. Aku semakin penasaran dan melangkahkan kaki dengan hati-hati ke arah kamar ART itu. Dengan pelan, aku membuka kamar itu. Dari luar tercium bau pesing. Semakin pintu itu terbuka, semakin jelas bau pesing itu. Dan ketika aku melangkah menuju pintu kamar tersebut, betapa terkejutnya saat aku melihat kondisi ibuku yang sangat menyedihkan. "Ibu," aku berteriak sambil menutup mulutku, sambil membekap mulutku sendiri, agar suaraku tak terdengar oleh siapapun. Tubuhnya yang kurus kering, berbaring lemah di atas kasur yang sudah tak layak untuk digunakan. Aku segera menghampiri beliau yang tertidur miring. Dengan pelan kurangkul tubuh ibu menghadap ke arahku. Tetes air matanya yang mulai mengering membuatku ingin berteriak. Sungguh miris sekali nasib ibuku selama ini. Bang Farid sungguh sangat durhaka, telah memperlakukan ibu layaknya binatang. Mataku beralih ke bawah, melihat sebuah piring yang berisikan sisa nasi yang sudah mengering, dan segelas air yang sudah tak jernih lagi. Entah sudah sejak kapan air itu tak pernah diganti. Pilu dan teriris rasanya hatiku melihat kondisi ibu. Ku belai rambutnya yang sepenuhnya sudah memutih. Tak henti-hentinya air mata ini mengalir deras.
"Hihana," panggil ibu dengan suara yang tak jelas. Namun, aku pun mengerti jika ibu memanggilku. Aku memeluk tubuh beliau yang sudah tinggal tulang itu dengan sangat erat. Dapat kurasakan kehangatan pelukan dari ibuku. Ibu tersenyum menatapku dan mencoba membelai rambutku. "Hihana, kamu udah pulang, Nak?" ucap ibuku dengan suara yang kurang jelas. Tetesan air matanya membuatku hatiku begitu teriris. "Iya, Bu. Riana akan bawa ibu pergi dari sini." Isaku menangis sambil menghapus air mata di pipi ibuku. Aku tak menyangka pertemuanku dengan ibu sangat memilukan seperti ini. Ibu yang kurindukan selama ini, berharap sehat walafiat, nyatanya sakit-sakitan dan malah sangat menderita. Keempat saudaraku sudah sangat keterlaluan. Kubuka sarung ibu yang sudah berbau pesing. Namun, pempes yang tak pernah diganti sudah mengembung penuh dengan air seni. Dapat kubayangkan panasnya dan tak nyamannya memakai pempes yang sudah berhari-hari. Bayi saja akan menangis jika pempesnya sudah dipenuhi dengan air pipis. Apalagi orang tua yang sudah uzur seperti ibuku. Kubuka dengan pelan pempes itu. Ibu mengeluarkan pup sedikit seperti flek di dalam pempesnya. Ruam merah mengelilingi bekas pempes ibu sampai ke belakang punggungnya. Tak bisa kubayangkan jika ruam merah itu terkena air seni, pasti sangat perih dan sakit rasanya. Aku membekap mulutku kembali agar isak tangisku tak terdengar. Tubuhku gemetar melihat kenyataan ini. Andai aku tak kuat, mungkin aku sudah jatuh pingsan melihat kondisi ibuku. Sungguh miris memang. Saat aku di Arab Saudi, merawat ibu majikanku dengan telaten dan tulus. Namun naasnya, ibuku di sini sakit bukannya dirawat, malah ditelantarkan. Tak ingatkah dulu para saudaraku, dengan tangan yang kurus ini, ibu merawat mereka semua. Benar kata pepatah, satu orang ibu mampu merawat 10 anak. Namun satu orang anak belum tentu mampu merawat ibu, seorang ibu. Berulang kali, kucium dan kubekap ibuku tanpa lepas. Betapa kelirunya saudaraku semua. Mereka sibuk mencari kesuksesan di dunia, padahal kesuksesan mereka semua ada pada ibunya. Andai ibuku sekarang juga berdoa dan tak ridho dengan apa yang mereka semua lakukan, maka detik itu pula kemuliaan Allah akan menghampiri mereka. Baju yang tak layak itu kuganti dengan jaketku yang kukenakan di tubuhku. Aku mengangkat tubuh ibu yang ringan, layaknya kapas gendonganku. Saat aku ingin membawa ibu, tiba-tiba ART itu masuk ke dalam kamar ibu dan ia sangat terkejut. "Mbak, kenapa bisa masuk ke sini?" tanyanya gugup. Bibi bertanya bagaimana caranya aku masuk. Allah lah yang membimbing jalannya. Dengan mudah masuk ke sini. Lihat keadaan ibu saya. Diperlakukan layaknya binatang di sini. Ucapku emosi. "Shh," ucap ART itu meletakkan jarinya ke mulut. Aku sejenak terdiam dan mendengar suara langkah kaki menuju kamar ibu. "Bi Ina," panggil gadis itu. "Iya, Non," jawab Bi Ina, bergegas keluar dari kamar. "Bibi kemana saja sih? Dari tadi Tuti panggilin gak nyaut-nyaut. Aduh, buruan. Aku gak betah lama-lama berdiri sini. Bau si tua bangka itu mengganggu indera penciumanku," ucap gadis itu marah. Andai saja posisiku masuk ke rumah ini tidak dengan cara diam-diam,
Mungkin saat ini aku sudah mencekik leher gadis kurang ajar itu. Namun aku masih berpikir panjang. Aku bisa saja melakukannya sekarang. Namun aku pasti dituduh sebagai seorang maling. Akhirnya aku masuk penjara, dan siapa yang akan merawat ibuku nantinya? Aku mencoba meredam emosiku agar aku tetap tenang. Tak lama, Bi Ina kembali lagi ke dalam kamar ibuku. Maafkan saya, Mbak, saya telah berbohong. Saya terpaksa melakukan ini semua karena saya tak punya pilihan lain, ucap Bi Ina menyesal. Jika Mbak ingin membawa beliau, tolong bawalah saat gadis judes itu keluar dari rumah nanti, ucap Bi Ina memberi saran. Kalau begitu, bisakah saya minta tolong sama Bibi untuk mengambilkan baju ganti ibu saya dan lap basah atau tisu basah? Maaf jika saya banyak permintaan. Sisir, bedak bayi, dan juga jepit kuku. Pintaku minta tolong pada Bi Ina. Baiklah, tunggu sebentar, saya ambilkan, ucapnya. Tak lama, Bi Ina pun membawa semua apa yang kuminta. Aku membuka kembali jaket yang dipakai oleh ibu. Dengan telaten, aku mengusap tubuh beliau yang sudah rengkuh seluruhnya. Namun usapan tisu itu berhenti saat aku melihat luka jahitan di pinggang ibu yang sudah mengering dan sembuh. Bekas apa luka ini? Sedari dulu aku tak pernah melihatnya. Atau luka ini sudah ada saat aku berada di Arab Saudi? Bi Ina, Bibi tahu tidak luka bekas di pinggang ibu saya karena apa? Tanyaku pada Bi Ina. Saya tidak tahu, Mbak, jawabnya. Aku kembali mengusap seluruh tubuh ibu dengan tisu basah, lalu menaburkan bedak bayi ke seluruh tubuh beliau. Ku ganti pakaiannya dengan pakaian baru. Kusisir rambut beliau yang sudah mengumpal dan sangat hati-hati dan belan. Entah kapan terakhir kali rambut ibuku pernah disisir. Kukunya yang panjang kupotong satu persatu. Dan kini ibuku kelihatan bersih dan wangi. Bi, apakah gadis itu sudah pergi? Tanyaku pada Bi Ina. Belum, Mbak. Bentar lagi dia akan keluar dengan pacarnya, jawab Bi Ina. Sebenarnya dia siapa di rumah ini, Bi? Tanyaku ingin tahu. Non Tuti itu adalah adiknya Nyonya Shirley, Mbak. Dia tinggal di sini sudah 2 tahun. Sukanya marah-marah dan main perintah. Padahal dia bukan tuan rumah di sini dan hanya sebatas numpang tinggal, tutur Bi Ina kesal. Sesekali kulihat wajah ibuku yang sudah tertidur dengan nyenyak. Bi, apakah mereka semua termasuk abang saya memperlakukan ibu saya dengan baik? Tanyaku. Sesaat Bi Ina menghela nafas dan mulai menatap mataku. Beliau menceritakan semuanya tentang perlakuan Bang Farid serta istri dan anaknya. Dulu waktu ibu dibawa ke sini, kondisi beliau sangat bugar dan sehat. Karena kelelahan Ibu Ija jadi sering sakit-sakitan. Bu Ija kelelahan mengurus kedua cucunya yang masih kecil. Beliau layaknya babysitter bagi cucu-cucunya. Bila mereka keluar bersenang-senang, berlibur seperti ini, Tuan Farid tak pernah mengajak beliau. Giliran sakit tak berdaya seperti ini, Bu Ija dicampakkan dan tak diurus. Sebenarnya tugas saya hanya mengecek Bu Ija, apakah beliau masih hidup atau sudah tiada. Namun hati nurani saya masih seorang manusia. Kadang saya menangis pilu melihat keadaan Ibu Ija, tutur Bi Ina terisak. Setiap saudara Tuan Farid yang datang ke sini hanya datang untuk meminta uang pada Tuan. Mereka tidak pernah menghiraukan ibu mereka sendiri. Namun Bu Ija orang yang sangat penyabar. Beliau selalu menangis melihat kelakuan anak-anaknya. Jika beliau sakit,
Beliau hanya memanggil nama Ri. Saya lupa namanya. Ucap Bi Ina terhenti ketika ingin menyebutkan namaku. Riana, ucapku. Iya itu, Riana dan Fadil kalau tidak salah, ucap beliau ragu. Bu, Riana itu adalah saya sendiri dan Fadil itu adalah adik saya yang kebetulan dia anak bungsu, jelasku. Deru suara mobil menghentikan obrolan kami. Bi Ina menyibak tirai jendela melihat keadaan di luar. Non Tuti mau pergi, pasti sebentar lagi dia akan berteriak, ucap Bi Ina. Dan benar saja, gadis itu berteriak memanggil nama Bi Ina. Bergegas, Bi Ina membuka pintu kamar dan berlari menghampiri gadis judes itu. Pintu gerbangnya ditutup. Tuti mau keluar, perintah gadis itu tanpa mengucapkan minta tolong. Usai menutup gerbang pintu, Bi Ina kembali lagi menemuiku di kamar ibu. Ayo Mbak, ini saatnya. Bawalah Bu Ija kemana Mbak pergi. Jangan tinggalkan beliau lagi. Ucap Bi Ina terisak, memelukku lalu memeluk ibuku untuk yang terakhir kalinya. Bi, koper saya ada di bawah tumpukan motor bekas di samping tong sampah. Tolong dorong sampai ke depan sana. Soalnya saya akan menggendong ibu. Ucapku minta tolong. Saat aku menggendong ibuku, aku kembali teringat saat aku kecil dulu. Ibuku menggendongku sambil tertawa menggendongku. Sedangkan aku menggendong beliau dengan derayan air mata. Tubuhnya yang ringan layaknya kapas membuat hatiku begitu teriris. Betapa menderitanya ibuku sampai tubuh beliau tak berat sama sekali. Kami pun sampai di depan jalan yang kebetulan taksi sedang melintas di depan kami. Tanpa menunggu, taksi datang dengan sendirinya. Aku pun masuk membopong ibu. Masuk ke dalam taksi. Kubaringkan tubuh beliau di atas kursi. Dengan posisi kepala beliau berada di atas pangkuanku. Sementara koperku sudah diletakkan oleh sang supir taksi di dalam bagasi. Derai air mata Bi Ina serta melambaikan tangannya mengiringi kepergian kami. Semoga Bi Ina baik-baik saja setelah kepergianku dengan ibu dari rumah neraka itu. Rumah sakit ya, Pak, ucapku pada Pak supir. Baik non, jawabnya. Tak lama, kami pun sampai di salah satu rumah sakit di Jakarta. Sesampainya di sana, aku langsung membawa ibuku ke ruang IGD. Petugas rumah sakit dengan cepat menangani dan memeriksa beliau. Ibuku langsung dipasangi infus karena kondisi beliau sedang sangat lemah. Ibunya harus diopname karena kondisinya sangat lemah dan harus dirawat secara intensif, ucap dokter yang menangani ibu. Baik dok, ucapku mengangguk mengerti. Ibu pun dipindahkan ke ruang kelas 3. Di ruang tersebut, sekilas ada 6 ranjang pasien, dan ranjang kosong di sebelah kiri adalah tempat ibuku berbaring. Beruntung sisa gajiku selama 1 bulan tak kukirimkan pada Mbak Rahmi. Jadi aku punya pegangan untuk membayar biaya pengobatan rumah sakit ibu. Setelah memastikan ibuku terlelap, aku pun berbaring di bawah lantai beralasan tikar plastik untuk beristirahatkan tubuhku. Begitu juga dengan pasien lainnya di ruangan ini. Para yang berjaga mereka pun tidur beralasan tikar. Ruangan ini akan dihuni oleh kami yang ekonominya sangat rendah. Apalagi memakai jam kesmas gratis dari pemerintah. Kulihat infus ibuku hampir habis. Aku bergegas berjalan ke ruang perawat yang bertugas. Tak lama infus ibuku langsung diganti oleh perawat dengan yang baru. Aku sangat bahagia sekali
karena ibuku sudah mau makan. Pagi ini bubur beliau dilahap sampai habis. Wajah ibuku kini kembali berseri. Sesekali kupijat tangannya dengan lembut. Dokter pun masuk ke ruangan untuk mengecek para pasiennya pagi ini. Kini giliran ibuku diperiksa. "Bagaimana Bu Dija Herawati? Sudah mendingan?" Sapa dokter dengan ramah. Kulihat namtek di jas putihnya bernama Dr. Lutfi. Mungkin beliau keturunan Arab karena wajahnya seperti orang Arab tulen. Ibu hanya tersenyum dan mengangguk. Karena gemes, aku pun mencium ibu layaknya anak bayi. Dr. Lutfi tertawa lucu melihat tingkahku. "Jangan biarkan ibunya Mbak banyak tekanan. Usahakan buat beliau selalu bahagia," pesan dokter. "Insya Allah dok," ucapku. Dokter pun keluar ruangan setelah memeriksa keadaan pasiennya. Seperti biasa, aku mengusap seluruh tubuh ibuku dengan tisu basah dan tak lupa menaburkan bedak ke seluruh badan beliau. Usai itu aku mencium ibu kembali layaknya bayi. Ibu pun tertawa geli dan sangat bahagia. Tak sengaja aku menoleh ke arah pintu kamar ruang inap. Rupanya Dr. Lutfi sedari tadi sedang memperhatikanku. Aku menjadi salah tingkah. Begitu juga dengan Dr. Lutfi, langsung pergi dari sana. Mungkin karena secara kebetulan saja aku mendapati Dr. Lutfi berdiri di sana. Atau mungkin aku yang terlalu percaya diri jika aku sedang diperhatikan. Kemungkinan besok pagi ibu sudah diperbolehkan untuk pulang. Namun aku tak tahu harus membawa ibu pulang kemana. Jika aku membawa beliau tinggal di rumah Mbak Rahmi, maka di sana ibu tak akan merasa tenang. Mengingat suami Mbak Rahmi, peranggainya kurang baik. Aku akan mencoba membawa ibu ke rumah Bang Imron. Setidaknya Bang Imron adalah anak laki-laki, bukan posisinya menantu, seperti Bang Jamal. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu, terima kasih.